Do you need any help? No, I should be fine. Maybe I'm cutting it close here. Is the palace that way? The palace grounds are... Cerita film ini berasal dari seorang wanita cantik bernama Ruby yang bekerja sebagai gemologis di perusahaan milik ibunya yang bernama Maggie. Maggie tentu merasa bangga kepada putrinya karena Ruby dinobatkan sebagai salah satu gemologis terbaik di dunia oleh beberapa perusahaan majalah yang membahas tentang perhiasan. Journalist put it, one of the finest. Berkat prestasinya itu, calon raja dari sebuah kerajaan bernama Galion meminta Ruby datang ke istananya untuk merestorasi batu permata milik kerajaan. Kerajaan Galion ini ceritanya memiliki koleksi perhiasan yang sangat terkenal di dunia, dan sang ratu ingin menampilkan semua koleksi kerajaan waktu upacara penobatan putranya menjadi raja. And has one of the most renowned collections of gemstones in the world. Okay, wait, how many gemstones are we talking here? A vault. Semenjak suaminya meninggal, sang ratu ternyata menyimpan semua perhiasan kerajaan selama bertahun-tahun dan gak pernah lagi diperlihatkan kepada umum. Kabarnya, kerajaan ini memiliki ruang penyimpanan yang penuh dengan batu permata, jadi mereka membutuhkan jasa Ruby selama 1 minggu untuk merestorasi semuanya. A week, Mom. You can do it, my girl. Adegan film lalu beralih ke kerajaan Galion yang memperlihatkan pangeran mahkota bernama Luca dan asistennya yang bernama Xander. Mereka berdua lalu membicarakan kedatangan Ruby ke istana, jadi pangeran Luca meminta Xander untuk menjaga Ruby dengan baik, agar Ruby juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. This Ruby Robinson is exactly the person. Has all the help she needs to restore some life to our crown jewels. Sesampainya Ruby di kerajaan Galion, taksi yang dia tumpangi tiba-tiba aja mengalami pecah ban. Namun karena sebentar lagi Ruby ada pertemuan dengan pihak kerajaan, dia memilih untuk jalan kaki menuju ke istana dan menitipkan sebagian barangnya pada supir taksi bernama Deidra. You know what? When I get to the palace, I'll have somebody come back and check on. Di tengah perjalanan, Ruby nggak sengaja berpapasan dengan Pangeran Luca, jadi dia bertanya kemana arah menuju ke istana kerajaan. Sebenarnya Ruby sama sekali tidak mengenal wajah si pangeran, jadi Pangeran Luca sengaja menyembunyikan identitasnya dan berbaik hati mengantar Ruby berjalan ke istana. You can go now, friend. You and your friend make quite the dynamic duo. You do everything. Sebelum Ruby dan Pangeran Luca sempat berkenalan, Deidra tiba-tiba datang menjemput Ruby setelah dia mengganti ban cadangan. Sesampainya di istana, Ruby sempat terpesona melihat batu permata yang dipamerkan di lobi, dan pada saat itulah dia bertemu penasehat pribadi ratu yang bernama Vanella. Sesuai kabar atau berita yang beredar, perhiasan kerajaan Galion memang tidak pernah tersentuh selama bertahun-tahun, dan Vanella lah yang bertugas sebagai pengawas. Sebenarnya Vanella hanya percaya pada ahli perhiasan kerajaan, tapi dia tidak bisa menentang keinginan Pangeran Luca yang sebentar lagi akan naik tahta menjadi raja. Alien crown jewels have been in the palace vault for years. To be crowned king, I cannot go against his wishes. I read that this was a kingdom united by kindness. Setelah berbicara sebentar, Vanella kemudian mengajak Ruby ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat kerjanya selama di istana. Di tempat lain, Pangeran Luca dan Xander sedang membicarakan festival taman karena Pangeran Luca belum memberitahu ibunya kalau acara itu dia pindahkan ke alun-alun kota. Ibu dari Pangeran Luca yang bernama Ratu Ivy ternyata nggak setuju kalau festival taman dipindahkan, karena acara itu biasanya diadakan di halaman istana sesuai dengan tradisi. Pangeran Luca pun beralasan kalau tradisi mereka itu udah kuno, dan sebagai calon penguasa yang baru, dia ingin festival itu bisa dinikmati oleh rakyat kerajaan. Our traditions are outdated. Our traditions are sacred. Beberapa saat kemudian, Ruby tiba-tiba masuk ke ruangan itu, dan akhirnya dia mengetahui kalau Luca adalah seorang pangeran. Situasi ini langsung membuat Ruby merasa sangat canggung, karena di pertemuan mereka sebelumnya, Pangeran Luca telah membantunya untuk membawakan koper. I told him not to. Why didn't you tell me you were the prince? Thank you again for carrying my bags. Berbicara tentang pekerjaan, Pangeran Luca lalu mengajak Ruby ke ruang penyimpanan untuk melihat berbagai perhiasan milik kerajaan yang akan direstorasi.
Selain itu, Pangeran Luka ingin memamerkan semua perhiasan ini lewat sosial media, namun ide pangeran itu ditentang langsung oleh Vanella karena berpotensi melanggar protokol kerajaan. You'll do no such thing. And that they wouldn't have taken a photo or two for the royal Instagram. Selama Ruby melakukan restorasi, Vanella mengatakan kalau pihak kerajaanlah yang akan mengantarkan perhiasan ke ruangan ini. Di ruangan itu, Ruby akan selalu diawasi oleh seorang penjaga yang hanya berdiri tegap di dekat tembok dan sama sekali tidak menanggapi ucapan Ruby. Guess I'm not really lonely. Mengetahui Pangeran Luka masih single, Ratu Ivy lalu meminta Vanella agar mengenalkan putrinya yang bernama Jory untuk menjadi pendamping Luka di acara penobatannya. Kebetulan keluarga kerajaan juga akan mengadakan festival taman, jadi Ratu Ivy meminta Jory untuk mendekati Pangeran Luka, tapi Jory terlihat ragu-ragu. We could start with the flower festival. Warm. Alasan mengapa Jory merasa ragu-ragu, dia sebenarnya dalam tahap PDKT dengan Xander tanpa sepengetahuan ibunya. Namun ternyata Xander ikhlas jika Jory akan menjadi pasangan Pangeran Luka, karena sebagai pelayan istana, mereka berdua harus mendahulukan kepentingan kerajaan daripada perasaan. You must do what's best for the crown. I wish the love story could be ours. Sementara itu di tempat lain, Ruby mencoba untuk mengobrol dengan penjaganya dan jadi kepikiran untuk memanggil penjaga itu dengan sebutan Fred. Pada saat itu, Pangeran Luka tiba-tiba datang mengunjungi Ruby untuk melihat perkembangan proses restorasi pada tiara peninggalan neneknya yang diwariskan bagi Ratu Ivy. Ah, yes. This was my grandmother's crown. Berdasarkan aturan kerajaan, Pangeran Luka berhak untuk mendesain mahkotanya sendiri untuk upacara penobatannya. Namun, Pangeran Luka kurang suka dengan desain mahkotanya karena menurutnya para ahli perhiasan dari kerajaan merancangnya terlalu mewah dan mencolok. How much do you know about the history of Galleon's crown jewels? Selain mahkota dan perhiasan, raja-raja sebelumnya juga mengumpulkan batu permata di lobi istana sebagai simbol visi dan misi para raja dalam memerintah kerajaan. Dulu, ayah Pangeran Luka yang bernama Raja Bernard sebenarnya ingin memperkuat hubungan antara keluarga bangsawan dengan rakyat, tapi sayang Raja Bernard meninggal dunia sebelum itu tercapai. Even if he never finished. Sebagai calon raja, Pangeran Luka belum memilih batu permata apa yang akan menjadi simbolnya dan belum tahu apa yang akan menjadi visi misinya. Pada saat itu, Vanella muncul dan menegur Ruby yang tidak bekerja. Jadi Pangeran Luka mengatakan kalau dia sedang meminta Ruby untuk mendesain mahkotanya. So she could design the perfect crown for me. Sesuai tradisi kerajaan, setiap mahkota harus didesain dan dibuat oleh ahli dari kerajaan. Oleh karena itu, Vanella langsung menentang ide Pangeran Luka. Namun Pangeran Luka tetap ngotot dengan keputusannya, dan dia juga meminta Vanella agar merahasiakan rencana ini dari ibunya. To honor my wishes and to keep this matter within. Agar Ruby punya sedikit gambaran, Pangeran Luka kemudian mengajak Ruby untuk melihat mahkota milik ayahnya yang tersimpan selama bertahun-tahun. Selain itu, Pangeran Luka juga meminta Ruby untuk merestorasi tiara milik ibunya, karena Pangeran Luka berharap kalau ibunya mau memakai tiara itu waktu upacara penobatannya. Hoping to convince her to wear it to the coronation. It will give our economy a much needed boost. Oh, I suspect you're right. Karena semua perhiasan ini telah tersimpan selama bertahun-tahun, Pangeran Luka berencana untuk memamerkannya di museum kerajaan agar rakyat dan wisatawan bisa melihatnya. Kebetulan besok keluarga kerajaan akan mengadakan festival taman, jadi Pangeran Luka meminta Ruby agar menemaninya ke acara itu, dan Ruby tidak perlu khawatir terhadap Vanella. Perhaps you would consider accompanying me to the garden lighting festival. I'd love to go with you. Begitu kembali ke ruang kerja, Ruby kemudian membawakan cemilan bagi Fred, walaupun dia tahu kalau Fred tidak akan menanggapinya. Setelah itu, Ruby mulai merestorasi ratusan batu permata dan perhiasan sambil mengajak Fred berbicara agar dia tidak merasa kesepian. Only 333 diamonds, 33... Keesokan harinya, Pangeran Luka udah gak sabar ingin mengajak Ruby ke festival taman,
Tapi tanpa dia sangka, Ratu Evie malah meminta si pangeran untuk mengajak Jory. Pangeran Luca pun sempat bingung harus berbuat apa, tapi dia akhirnya meminta bantuan kepada Xander untuk memastikan agar Ruby datang ke festival itu. Please make sure that Miss Robinson attends as well. Oh, yes, Your Sesampainya di tempat tujuan, Ruby kebetulan bertemu dengan Daedra yang merasa senang karena ini adalah pertama kalinya Pangeran Luca mengadakan festival taman bagi rakyat. Kemudian saat keluarga kerajaan menerima bunga dari rakyat, Pangeran Luca nggak sengaja melihat Xander dan Jory yang saling menyukai, sehingga dia langsung mengajak Ruby bekerja sama untuk menjodohkan mereka. Ruby, Yes, you need to help me to someone else. Xander? Selain berbicara soal Xander dan Jory, Ruby lalu memperlihatkan desain mahkota bagi Pangeran Luca, dan menurut si pangeran desain ini sangat cocok dengan karakternya. Singkat cerita, di malam harinya, Pangeran Luca kemudian berpidato di depan rakyat tentang rencananya yang akan memamerkan perhiasan kerajaan bagi publik. We will be displaying the crown jewels once again. Setelah festival itu udah selesai, Ruby kemudian meminta Jory untuk menunggunya di ruang perhiasan. Sedangkan Pangeran Luca meminta pelayan istana untuk menyiapkan makan malam yang romantis, dan dia juga menyuruh Xander untuk mengecek ruang perhiasan. Please see to this. It is of the utmost importance. Quite time. I'll see to it that a car's waiting for you whenever you're ready to leave. Sesampainya di ruang perhiasan, Xander merasa terkejut melihat keberadaan Jory, dan mereka berdua akhirnya mengetahui kalau Pangeran Luca dan Ruby menyadari kedekatan mereka. Di sisi lain, Pangeran Luca dan Ruby saling bercerita tentang pengalaman mereka waktu masih kecil, dan dari kebersamaan itulah hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Oh, heavens me. Sepulangnya dari festival, Ruby kemudian membawakan oleh-oleh bunga bagi Fred yang boleh dia berikan kepada istri atau anak atau ibunya. Keesokan harinya, Ruby mendapat video call dari ibunya yang bertanya bagaimana keadaan Ruby di istana, sehingga Ruby bercerita kalau dia juga diminta untuk mendesain mahkota bagi Pangeran Luca. Just designs for Luca's crown. Mendengar Ruby sangat menikmati pekerjaannya, Maggie jadi bisa menebak kalau putrinya telah jatuh hati kepada sang pangeran. Namun Ruby merasa galau dengan perasaannya karena Pangeran Luca berasal dari keluarga kerajaan, dan rasanya Pangeran Luca juga berada di dunia yang berbeda. But he comes from, feels like a different planet. Don't let the titles scare you off. Beberapa saat kemudian, Ratu Evie tiba-tiba datang mengunjungi Ruby, dan Ruby langsung memperlihatkan tiara sang ratu yang telah direstorasi. Pada saat itu, Ruby langsung menyampaikan harapan dari Pangeran Luca agar Ratu Evie mau memakai tiara ini saat upacara penobatannya. Tapi sayang Ratu Evie tidak bisa melakukannya. I don't think I can do that. Steeped in tradition that carry the weight of history. Ketika kembali ke ruangannya, Ratu Evie mendengar kabar dari Vanella kalau Pangeran Luca telah melanggar tradisi kerajaan, yaitu dengan meminta Ruby untuk mendesain mahkotanya. Di sisi lain, Ruby yang sedang bekerja tiba-tiba mendapat pesan dari Pangeran Luca yang memintanya untuk bertemu di balkon istana. Sambil menikmati segelas wine, Ruby kemudian berbicara mengenai idenya agar Pangeran Luca membuat galeri untuk memajang perhiasan kerajaan. Ternyata Pangeran Luca setuju dengan ide tersebut, karena kenyataannya kerajaan lain udah lebih dulu membuka istana mereka untuk umum, dan hal itu menjadi daya tarik besar bagi pariwisata. Other kingdoms open their palaces to the public. It's absolutely brilliant. I'll have Xander get started on it straight. Selain berbicara soal perhiasan, Pangeran Luca lalu berkata jujur tentang perasaannya kepada Ruby dan mengaku kalau Ruby adalah wanita yang sangat istimewa. Awalnya Ruby merasa ragu karena dunia mereka yang sangat berbeda, tapi karena Pangeran Luca berbicara dengan tulus, Ruby akhirnya berani mengakui kalau dia juga menyukai Pangeran Luca. You are something very special. So sorry. It's okay. I really should be getting back to my work. Yes, yes. Keesokan harinya, Ratu Evie curhat kepada Vanella
kalau dia merasa resah akan keputusan putranya yang sering melanggar protokol kerajaan. Ternyata Ratu Ivy curiga kalau Ruby lah yang telah mempengaruhi Pangeran Luka, hingga Vanella meminta izin untuk turun tangan dan akan membereskan masalah ini. I'll take care of it. Ketika Pangeran Luka datang untuk melihat pekerjaan Ruby, Vanella lalu meminta si pangeran untuk bertemu dengan ibunya, dan Vanella juga langsung memecat Ruby tanpa sepengetahuan Pangeran Luka. Vanella pun melarang Ruby untuk berpamitan dengan Pangeran Luka, dan pada momen sedih itulah Fred tiba-tiba mengajak Ruby berbicara dan berkata kalau nama aslinya adalah George. Did you make this, Fred? My name? It's George. An honor working alongside you. You as well, Miss Robinson. Di tengah perjalanan ke bandara, mobil Dedra tiba-tiba mogok di tengah jalan, dan di waktu yang sama Ruby mendapat telepon dari ibunya. Ruby kemudian bercerita kalau dia dipulangkan dari istana karena dia telah melanggar beberapa aturan dan salah satunya berhubungan dekat dengan Pangeran Luka. Well, I may have crossed a few boundaries into their traditions. There's just not room for people like me. Ratu Ivy yang datang menemui Pangeran Luka lalu mengakui kesalahannya yang terlalu terpaku pada tradisi dan akhirnya memperbolehkan putranya untuk menjadi raja seperti yang ia inginkan. Di satu sisi, Pangeran Luka melarang ibunya menjodohkannya dengan Jory, dan karena Luka mengatakan kalau dia mencintai Ruby, Ratu Ivy akhirnya memberitahu kalau Vanella telah memulangkan Ruby ke Amerika. Forbid my heart from feeling what it feels. Miss Robinson is currently on her way. Sementara itu di tempat lain, Vanella akhirnya melihat Jory dan Xander yang sedang berduaan. Awalnya Vanella nggak curiga kalau mereka berdua telah menjalin hubungan cinta, tapi Jory mengaku kalau dia mencintai Xander dan nggak mau mempertaruhkan perasaannya demi mengikuti keinginan ibunya. Be higher stakes than matters of the heart. Sebagai keturunan bangsawan, Vanella sebenarnya nggak setuju jika Jory akan menikah dengan Xander, karena Xander hanyalah rakyat biasa yang bekerja sebagai pelayan istana. Namun setelah melihat Xander dan Jory saling mencintai, Vanella akhirnya mau merestui hubungan mereka dan meminta maaf karena terus menjodohkan Jory dengan Pangeran Luka. Formed my judgment of you in haste, Mr. Shaw. I would like that very much, Countess. Begitu keluar dari ruangan ibunya, Pangeran Luka tiba-tiba melihat koper Ruby di lobi istana dan segera mencari Ruby di ruang kerjanya. Ternyata Ruby ingin menyelesaikan tugas dari Pangeran Luka, jadi dia meminta Pangeran Luka untuk mencoba mahkotanya yang tampak sederhana seperti permintaannya. Who? More than like. Beberapa saat kemudian, Ratu Ivy juga datang menemui mereka dan langsung meminta maaf kepada Ruby karena dia setuju dengan Vanella untuk memulangkan Ruby ke Amerika. Sekarang Ratu Ivy sadar kalau Ruby adalah wanita yang tepat bagi putranya, jadi dia meminta Ruby agar tinggal di istana lebih lama dan mengikuti upacara penobatan Pangeran Luka. And I hope you'll stay with us a bit longer to oversee the display. Wear the emerald tiara to your coronation. Setelah berbicara dengan ibunya, Pangeran Luka kemudian mengajak Ruby ke lobi istana dan menunjukkan kalau dia telah memilih batu ruby sebagai lambang cintanya. Dengan batu itu, Pangeran Luka akhirnya berjanji akan mengabdikan diri pada kerajaan dan mencintai Ruby dengan tulus karena selama Ruby di sini dia selalu mendukungnya. I believe I have fallen for. Nah, oke teman-teman. Sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Royal Setting. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.